Pemirsa, setelah mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2024, KPU akan mengundi nomor urut partai politik. Berbeda dari pemilu sebelum-sebelumnya, kali ini partai politik di parlemen diperbolehkan menggunakan nomor urut lama. Apakah ini menguntungkan secara politik? Untuk membahasnya sudah ada bersama kami analis politik Ujang Komarudin. Selamat petang Pak Ujang. Selamat petang Mbak Anissa Dasuki. Baik, Pak Ujang, opsi untuk boleh ikut mengundi ataupun tidak, itu menurut Anda itu lebih hemat secara finansial atau memang brandingnya yang sudah dapat, jadi nggak perlu repot-repot branding lagi? Ya dua-duanya Mbak Anissa. Pertama, masyarakat itu sudah mengenal partai-partai yang ada di parlemen, yaitu 9 partai. Nah, kenapa? Karena itu di bawah sadar mereka ya, partai-partai nomor urut yang sudah ada saat ini yang di parlemen itu sudah melekat di bawah sadar mereka. Walaupun memang ada pergeseran pemilih ya, pemilih 2024 nanti kan ada pemilih muda. Tetapi tadi bagi pemilih sebelumnya, pemilih 2019 yang lalu, ya nomor urut itu bagi mereka sangat diingat, sangat penting. Bahkan bagi orang tua, dulu saya masih ingat Mbak gitu ya, orang tua dulu itu ketika pasca reformasi gitu. Tahunya Golkar aja, itu Golkar nomor 2. Tapi Pak Ujang, jika kita ingat Golkar sudah berkembang. Baik Pak Ujang, jika kita ingat pemilu-pemilu di era Orde Baru, itu ketiga partai politik selalu sama nomor urutnya. 1 P3, 2 Golkar, 3 PDI. Menurut Anda dengan kan memang, iya, silakan. Semuanya kan sudah dikondisikan kalau Orde Baru. Pemenangnya sudah jelas dari partai Golkar gitu. Kalau sekarang ini kan pemilunya lebih terbuka, ya lebih demokratis. Setiap partai politik, ya kita semua publik itu bisa melihat dan menilai dan bisa mengkoreksi apa yang dilakukan oleh KPU ataupun oleh pemerintah dan DPR. Nah, saya melihat ya jauh perbedaan antara Orde Baru dengan saat ini. Kalau dulu kan zamannya otoritarianisme, kalau sekarang kan lebih demokratis. Walaupun memang secara substansi kita sendiri masih dalam konteks transisi demokrasi. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Anissa ya, saya melihat pertama bawah sadar, yang kedua ini soal tadi biaya ya yang tidak harus banyak dikeluarkan oleh mereka ya, partai politik yang lama itu. Saya pernah jadi tim sukses Mbak, dan saya pernah mensosialisasikan ya nama caleg, nama partai gitu di 2014 yang lalu gitu, membawa kertas suara itu ke masyarakat. Mereka itu ketika kita simulasikan dengan kertas suara, banyak yang masih salah, banyak yang masih tidak mengerti, banyak yang masih tidak tahu dan tidak paham. Oleh karena itu ya usulan Bu Megawati itu ya kelihatannya tadi sangat penting bagi PDIP dan partai lama, sehingga diakomodasi ya soal nomor urut tidak dirubah itu dalam Perpu yang baru tersebut. Karena memang begitu penting bagi mereka. Nah, karena selain dari tadi pikiran bawah sadar publik, yang kedua terkait persoalan biaya yang tidak harus lagi misalkan mencetak alat peraga gitu, tidak harus lagi mencetak, memahami kebatinan dari partai politik itu yang harus sosialisasi yang baru, dan hanya 75 hari masa kampanye, dan itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya, walaupun memang kebijakan tersebut dianggap diskriminasi bagi partai baru begitu, karena memang kenapa yang partai parlemen tidak diundi kok partai yang non parlemen dan partai publik untuk Pak Ujang? Ya. Baik, mohon maaf tadi sedikit terputus-putus suara Anda. Pak Ujang, baik, nomor urut partai sangat penting karena itu adalah bagian dari identitas partai. Menurut Anda tadi dengan tidak diubahnya nomor urut itu akan memudahkan secara branding ya Pak Ujang ya. Ini sebenarnya memudahkan untuk di daerah atau untuk di kota-kota besar? Untuk di kampung-kampung, di pedesaan. Kalau untuk kota besar itu masyarakatnya sudah terdidik ya, sudah cerdas, sudah well informed gitu ya. Jadi mereka ya dengan nomor urut yang dirubah pun tidak akan menjadi persoalan.
Tetapi bagi masyarakat pertanian, nelayan, masyarakat kelas bawah, tadi masyarakat pedesaan di kampung-kampung itu, apalagi di pelosok-pelosok di daerah kepulauan, maka ya tadi sangat sulit kalau harus berubah dan partai-partai harus melakukan sosialisasi kembali hanya dalam waktu 75 hari kampanye. Jadi ya itu kepentingan partai politik besar yang memang diakomodasi oleh Pak Presiden dengan keluarnya Perpu tersebut, Mbak. Baik, jadi dalam nomor urut parpol ini Pak Ujang tidak ada istilahnya nomor cantik ya? Tidak ada nomor cantik, tapi bagi partai lama ya itu bagian daripada nomor keberuntungan. Kenapa misalkan PDIP mengusulkan itu? Karena PDIP untung, lalu juga menang pemilu 2 kali berturut-turut, mungkin karena ingin hat-trick, makanya dia mengusulkan nomor urut yang tidak berubah itu. Oke, karena Tetapi partai besar ingin hat-trick ya, Pak Ujang? Kira-kira seperti itu. Tapi kan banyak protes juga dari partai-partai kecil, dari partai yang baru, yang non. Menurut Anda ini lebih mengakomodir partai besar atau partai non-parlemen sih, Pak Ujang? Ya sangat jelas ya, mereka yang membuat aturan, yang membuat kebijakan, misalkan terkait dengan Perpu. Kan Perpu itu mestinya Presiden yang buat. Ini kan cawe-cawe dari DPR yang memasukkan pasal-pasal terkait dengan nomor urut itu. Jadi lucu aja gitu kita ini dalam konteks bernegara. Tetapi hendak dikata gitu ya. Kalau partai-partai besar, partai-partai koalisi pemerintah yang begitu kuat, lalu juga 9 partai juga mengiyakan, artinya mengiyakan untuk tidak berubah gitu ya. Baik. Ya maka ya itu menjadi kepentingan mereka. Tetapi memang ada klausul yang lucu juga tadi. Kalau memungkinkan kan dia bisa, kalau meminta bisa diundi juga gitu. Baik. Kan begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ujang Komarudin, analis politik telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Informasi selengkapnya usai jeda.